12 tahun yang lalu, aku mundur demi keluarga dan meninggalkan dunia seni. Identitas sebagai pelukis top Yuluo, 12 tahun kemudian. Agar anakku bisa masuk sekolah seni terbaik. Untuk pertama kalinya, aku menggunakan koneksi Yuluo. Tapi aku tidak menyangka. Apa yang Anda katakan? Guru Yuluo, dari data yang ada, Anda masih belum menikah. Dan sama sekali bukan pasangan dengan Tuan Gu. Tapi aku tidak menyangka, suamiku, Guyan. Dari awal hanya berpura-pura menikah denganku. Tidak mungkin. Coba cek lagi dengan nama suamiku. Pasangan Guyan adalah seorang wanita bernama Xia Qing. Dia juga wali hukum anakmu. Xia Qing. Tapi dia jelas-jelas diajak oleh Guyan sebagai guru privat Nianxia di rumah. Di sini. Wan, ini temanku Xia Qing. Pelukis terkenal yang baru kembali dari luar negeri. Mulai sekarang, kelas seni Nianxia akan dia yang tangani, kamu tidak perlu repot lagi. Halo, Bu Xia. Hello. Guru Xia Qing, kamu cantik sekali. Aku sangat suka padamu. Guru juga menyayangimu, kakak ipar. Namanya siapa anak ini? Nianxia. Aku dan Guyan bertunangan di musim panas. Jadi diberi nama ini sebagai kenang-kenangan. Oh begitu. Kalian berdua sangat mesra. Jangan-jangan nama Nianxia bukan untuk memperingati pernikahan kami. Tapi Guyan memberitahu Xia Qing bahwa dia tidak bisa melupakannya, tidak bisa. Aku harus tanya jelas pada Guyan. Kepala sekolah, aku ada urusan dulu. Ayan, sudah 12 tahun, kapan kamu bisa mengumumkan? Statusku sebagai Nyonya Gu? Aku tahu kamu sedih, tapi 12 tahun lalu, Lin Wan menyelamatkanku dan mengalami efek samping. Tidak bisa punya anak, nyawanya juga hampir melayang. Aku berjanji padanya untuk bertanggung jawab seumur hidup. Aku bisa menikah resmi denganmu, tapi di depan umum. Gelar Nyonya Gu hanya untuknya. Aku tahu, tapi setiap kali mendengar Nianxia memanggilnya Mama, hatiku sangat sakit. Tenang saja. Orang yang kucintai hanya kamu selamanya. Kalau hatimu benar-benar sakit, anggap saja Lin Wan sebagai pengganti kita. Mungkin dari awal aku seharusnya tidak meninggalkan hidupku dan menaruh harapan bahagia pada orang lain. Salah selama 12 tahun, asalkan aku mau melepaskan semua ini dan memulai kembali, belum terlambat. Kakak kelas, aku setuju ikut pameran lukisan kali ini. Aku akan kembali dengan identitas Yuluo. Bu, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai? Semester depan, aku bisa sekolah di Chensing? Meskipun Guyan mengkhianatiku, Nianxia juga anak adopsi kita. Tapi aku sudah membesarkannya 12 tahun, sudah seperti anak kandung. Aku yang akan melukis untukmu. Cepetan, aduh cepetan, nanti terlambat. Aduh lihat kamu berantakan begini, kamu kan perempuan. Lupa ya? Sudah, ayo pergi. Anakku sayang, ibu akan membawamu pergi. Ibu pasti akan mencari cara untuk urusan pendaftaran sekolah. Bu, katakanlah, sudah selesai atau belum? Nianxia, kamu belum bisa masuk sekolah untuk sementara. Kenapa? Kamu kan janji padaku pasti bisa. Pembohong. Nianxia, bagaimana caramu bicara pada ibumu? Guru Xia Qing, aku tidak bisa masuk Chensing. Masa sih? Kamu tinggal tunggu 7 hari lagi untuk daftar masuk. Benarkah? Tentu, Guru Xia Qingmu sangat serius menangani ini, sudah selesai dari dulu. Guru Xia Qing, kamu hebat sekali kalau saja. Kalau saja kamu ibuku, cantik lagi hebat. Tidak seperti ibuku, urusan masuk sekolah yang kecil saja tidak bisa.
pasangan Guyan, adalah seorang wanita bernama Siaking. Dia juga wali hukum anakmu. Tapi setiap kali aku dengar Nianxia memanggilnya ibu, hatiku sangat sakit. Salah. Siaking adalah wali hukum Nianxia. Aku baru sadar, ternyata Nianxia adalah anak Guyan dan Siaking. Nianxia, aku sudah merawatmu 12 tahun. Kebaikanku padamu semua kamu lupa? Nianxia, minta maaf pada ibumu. Aku tidak salah bicara. Kakak ipar, jangan sedih. Nianxia masih kecil. Sekarang cinta, sebentar lagi benci, tapi di hatinya masih ada kamu. Aku hanya orang asing dalam hidupnya, tidak akan lama. Ching, kamu bantu urus pendaftaran sekolah, ajar melukis. Kamu baik sekali pada Nianxia, dia tidak akan melupakanmu. Kalau aku merawat Nianxia selama 12 tahun. Ujung-ujungnya kalian bertiga berdiri bersama, saling menghibur. Seperti keluarga. Lalu di mana posisiku? Wan, jangan sedih, kamu istriku selamanya. Rumahku. Mana mungkin tidak ada tempat untukmu? Ayo minta maaf. Mama, jangan nangis, tadi aku salah bicara. Aku lapar, masakin aku ya. Aku paling suka masakan Mama. Sudah 12 tahun. Aku sudah menganggap Nianxia seperti anak kandung sendiri. Guyan salah sekalipun. Tapi Nianxia tidak bersalah. Baik. Mama masak untukmu. Jangan bicara seperti itu lagi ke mamamu, dengar? Oh, tahu. Kamu istirahat dulu, sebentar makan. Tante Siaking, coba ini. Aku paling suka ini. Sudah dengar dari Guyan, masakan kakak ipar enak. Hari ini aku harus mencicipinya. Maaf kakak ipar, aku agak tidak enak badan. Jangan marah. Aku coba lagi. Kalau tidak makan, jangan makan. Suruh Wan masak lagi saja. Guyan, kalau dia tidak bisa makan, tidak usah makan. Kamu buang masakanku yang susah payah. Apa maksudmu? Masakanmu ini, Siaking tidak bisa makan. Lalu buat apa disimpan? Wan, masakanmu ini, Siaking tidak bisa makan. Lalu buat apa disimpan? Ayo, ke kamar mandi kumur-kumur. Makan pelan-pelan. Sudah kotor, buang saja. Tidak kotor, sangat harum. Istriku masak dengan susah payah. Jangan disia-siakan. Guyan, saat kita baru menikah, kamu bahkan tidak rela membuang sebutir nasi. Tapi setelah 12 tahun, kamu malah menuangkan makananku untuk wanita lain. Mungkin, aku seharusnya pergi sejak dulu. Mama, mau kemana? Nianxia, kamu makan yang baik ya. Aku mau cari papamu, bicara sesuatu yang penting. King, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sebelumnya, saat hamil Nianxia juga seperti ini. Maksudmu? Kamu hamil lagi? Sepertinya iya. Guyan, kamu bahkan sudah punya anak kedua? Cepat, aku antar kamu ke rumah sakit untuk periksa.
Mau dibawa kemana dia? Wan Wan. Guru Siaking kurang enak badan. Aku antar dia ke rumah sakit, sebentar lagi kembali. Guyan. Aku sudah bersamamu selama 12 tahun. Maukah kamu jujur padaku? Kenapa kamu begitu baik pada Siaking? Wan Wan. Siaking sangat perhatian pada Nianxia. Kamu juga lihat, kalau bukan dia, apa kamu bisa menyelesaikan? Iwes mesak sekolah Nianxia? Kalau kamu benar-benar tidak sibuk, lebih baik banyak baca, pikirkan dirimu sendiri. Bagaimana bisa sesukses Siaking? Bukan seperti sekarang, baru sedikit diabaikan. Langsung mengasihani diri sendiri. Selalu menuduh. Ternyata, 12 tahun bersama, tidak hanya tidak mendapat hati yang tulus, tapi bahkan tidak dapat satu kata jujur. Mungkin di hati Guyan, aku sama sekali tidak berarti. APA. Marah sampai suami tidak mau? Kamu temani Siaking sampai tengah malam baru pulang. Guyan, suami siapa kamu ini? Sudah, jangan marah. Xiaoqing. Sudah berbuat banyak untuk Nianxia. Aku hanya merawatnya untuk membalas budi. Akhir-akhir ini bahumu masih sakit? Untung saja. Setelah kecelakaan dulu, aku mengalami efek samping. Lengan dan bahu sering mati rasa. Guyan yang setiap hari rutin memijat dan merawatku, sekarang baru sedikit membaik. Guyan, kalau suatu hari aku pergi, apa kau akan sedih? Jangan bicara bodoh seperti itu, nyawaku ini kau yang selamatkan. Kalau kau pergi, bagaimana aku bisa hidup? Guyan, sebenarnya aku sudah tahu. Baik, aku segera pergi. Wan Wan, aku mau ke ruang kerja. Urus sedikit pekerjaan perusahaan. Kau istirahat lebih awal. Nianxia, ada apa? Mama, aku baru mimpi buruk, agak takut. Hari ini mau tidur sama Mama dan Papa, boleh tidak? Boleh. Mama tanya papa dulu, kapan selesai kerja? Iya, baik. Mama kenapa menangis? Nianxia, kita pulang saja, Papa. Lagi sibuk. Mama jangan menangis. Nianxia, denganmu saja sudah cukup. Nianxia, di rumah ini, satu-satunya yang tidak tega Mama tinggalkan hanyalah kamu. Pulang yuk. Ayah. Halo senior. Wan Wan, persiapan pameran lukisan sudah selesai. Sudah kepikiran mau pergi hari apa? Mama jangan menangis. Nianxia, denganmu saja sudah cukup. Aku tunggu dulu sampai Nianxia masuk sekolah. Baru aku pergi dari sini. Setelah menghilang 12 tahun, nama Yuluo masih jadi legenda di dunia seni, cukup kau beri satu kata. Aku segera atur media untuk umumkan ke semua orang. Yuluo akan comeback. Senior, terima kasih.
Mama Nianxia, cepat ke sekolah. Nianxia memukul temannya sampai terluka. Apa? Baik, aku segera ke sana. Maaf sekali. Nianxia, minta maaf dulu sama teman. Nggak mau. Nianxia. Nianxia tidak mau minta maaf. Lalu kenapa? Bibi Xiaoqing. Wah, Nianxia, Bibi datang nih. Kita tidak sedih lagi ya. Kakak ipar, Nianxia juga tidak salah kok. Orang yang tidak berguna seperti ini, mana mungkin bisa masuk Chensing? Xia Qing, kamu ngomong apa di depan anak? Dia baru 12 tahun. Hitam putih saja tidak bisa bedakan. Kamu akan menghancurkan hidupnya. Wan. Ini bukan hal besar, Nianxia masih kecil. Suka marah-marah juga wajar, aku dan Xia Qing. Mau ajak Nianxia main? Tanya guru berapa yang harus dibayar, aku yang bayar. Kamu benar-benar ingin mengajarkan Nianxia sampai rusak, baru senangnya. Anak-anak berantem itu wajar. Nianxia juga tidak sengaja, ganti rugi saja sudah cukup. Masa harus dibesar-besarkan? Sudah Nianxia, kita pergi juga yuk. Bibi ajak kamu ke taman bermain, mau tidak? Iya mau. Oh. Berhenti. Nianxia, kamu tahu tidak, mereka begini. Bukan untuk kebaikanmu, mereka merusakmu. Percayalah pada ibu, dengar kata ibu ya. Kalau salah ya harus minta maaf. Sekarang ikut ibu cari. Tidak mau. Kenapa kamu tidak bisa seperti Bibi Xia Qing, yang selalu baik padaku? Dia selalu menuruti keinginanku, tidak seperti kamu, yang suka cerewet dan mengajariku. Kamu tidak pantas jadi ibuku. Nianxia. Kamu ngomong apa? Sudah Nianxia, jangan ngomong lagi. Aku mau panggil Bibi Xia Qing sebagai ibu. Kamu. Kakak ipar jangan sedih, namanya juga anak-anak. Nanti aku akan coba nasihati dia. Lin Wan, kamu pikirkan baik-baik. Sekarang, kamu sudah tidak seperti ibu kandung Nianxia lagi. Benar juga. Sejak Xia Qing jadi guru Nianxia, dia dan Guyan selalu memanjakan dan menuruti Nianxia. Sekarang, mereka malah seperti keluarga yang bahagia. Rumah seperti ini, apa masih ada artinya aku bertahan? Kakak ipar cepat pulang, Nianxia tiba-tiba demam tinggi. Tidak turun-turun, aku tidak tahu harus bagaimana. Sudah minum obat penurun panas? Sekarang dia bagaimana? Sudah makan obat tapi demamnya tidak turun-turun. Dia terus menangis sambil memanggil-manggilmu. Kak, cepat pulang ya. Nianxia tadi siang hanya marah-marah saja. Dia butuh kamu. Baik, aku akan pulang sekarang. Loh, bagaimana kondisinya? Kalian ini orang tua bagaimana? Anak sudah demam tinggi begini. Kenapa baru sekarang dibawa? Suntik penurun panas sudah diberikan. Kamu temani anak di sini, baru boleh pergi setelah demamnya turun. Baik, terima kasih dok. Mama, Sudah merasa lebih baik? Anaknya sudah tidak demam. Kalian bisa pulang sekarang. Terima kasih dok. Sebentar lagi kita pulang ya. Istirahat yang cukup. Mama jangan pergi. Mama tidak pergi, Mama hanya melihat-lihat sebentar. Apa Papa sudah pulang? Apa dia menemani Nianxia semalaman? Kamu kok datang? Aku semalam sibuk di kantor. Tidak tahu kalau Nianxia sakit. Oh begitu? Tidak apa-apa, memang tidak berencana memanggilmu pulang. Aku tahu. Belakangan ini aku mengabaikanmu. Jadi,
Aku menyiapkan kejutan untukmu. Wan, kita adakan ulang pernikahan kita, yuk. Guyan. Kamu gila ya? Waktu kita daftar nikah dulu. Kamu masih sakit, aku juga sibuk urusan perusahaan. Sampai-sampai resepsi pernikahan pun tidak diadakan. Sekarang, aku akan menggantinya untukmu. Setuju? Baik. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Bisa kita adakan, Wan. Aku pasti akan membuatmu menjadi pengantin yang paling bahagia. Sebelum pergi, biarkan aku bermimpi indah terakhir di rumah ini. Membohongi diriku sendiri. Mari kita sambut kedatangan mempelai pria dan wanita. Andai semua ini benar-benar milikku. Betapa indahnya. Kak. Selamat ya. Terima kasih. Mempelai, mari kita foto pernikahan. Ajak anaknya ikut foto. Niansia, cepat ke sini. Ada apa dengan Niansia? Apakah tubuhmu belum pulih sepenuhnya, jadi tidak enak badan? Niansia, kemarilah. Ini pernikahan pertama ibuku, kita bersama-sama. Kesempatan untuk foto keluarga. Hanya hari ini. Kenapa harus kamu? Kamu ibuku? Bibi Siaking begitu cantik. Dia yang seharusnya berfoto keluarga dengan kami, menjadi ibuku. Niansia. Ayan, jangan marah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memberitahu Niansia. Aku ingin sebuah pernikahan. Kakak ipar, maaf. Bertahun-tahun lalu, aku mengalami sesuatu. Tidak bisa menikah dengan orang yang kucintai. Niansia tahu tentang hal ini. Jadi dia ingin memberikanku sebuah pernikahan. Ayah, lagi pula pernikahan ini hanya tambahan, bukan yang sebenarnya. Biarkan Bibi Siaking berfoto keluarga dengan kami, Bo. Aku ingin dia menjadi ibuku. Jangan nakal. Tidak. Niansia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum pergi? Bibi Siaking baru saja memberitahuku. Kamu bukan ibu kandungku. Apa katamu? Kamu bukan ibuku. Bibi Siakinglah ibuku. Dia tahu? Ternyata dia juga tahu kebenarannya. Ternyata hanya aku yang dibohongi selama ini. Kalianlah keluarga yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, ternyata aku salah. Tidak. Ini salahku. Kesalahanku. Guyan, pernikahan ini. Kamu dan Siaking yang melakukannya. Foto keluarga ini. Kalian bertiga yang berfoto. Lebih cocok. Ayah, jangan pergi. Ayan. Pergilah. Aku tahu dia lebih penting bagimu. Kamu sudah memilihnya selama 12 tahun. Pilih sekali lagi. Aku bisa menerimanya. Sudahlah, Wan pasti hanya sedang marah. Setelah aku pulang, aku akan menghiburnya. Foto keluarga ini, aku akan menemani kalian. Terima kasih, Ayah. Kakak kelas, ayo jemput aku sekarang. Aku mau pergi dari sini. Fotografer, ayo foto. Semua senang dong,
tersenyum ya. Oke, ganti pose lagi sekali. Sudah larut, waktunya pulang. Jangan kawan PTV menang lama. Tahu deh, nyebelin. Ayo pergi. Hadiah untukmu. Ayo, lihat rumah barumu. Guyan Xia King, setelah hidup ini, tidak akan bertemu lagi. Niansia, ibumu angkat telepon enggak? Enggak, mati. Ayah, lihat. Di sekitar sini, sejak kapan ada penghuni lain? Ayah, orang di mobil tadi mirip ibu. Niansia, kamu salah lihat, ibumu sekarang. Mungkin lagi kesel di rumah. Masa ia naik mobil sport keluar? TAPI. Beneran mirip sih. Ayan, kita cepat pulang yuk. Perutku agak nggak enak. King tahan ya. Sebentar lagi sampai. Lin Wan belum pulang? Ayan, aku nggak kuat. Perutku panas banget sakitnya. Kamu duduk istirahat, aku panggil Wan dulu. Perutku sering gak enak. Dia tiap hari masak sup. Tante Xia King, santai aja. Sup buatan ibuku enak banget. Oke, aku tunggu dia merawatku. Wan. Si Pat Gan masak sup Xia King. Perutnya gak enak. Wan. Foto-foto ini, dia bersihin tiap hari. Sangat berharga, kok tiba-tiba disobek. Dia beneran pergi. Ayan, aku udah baik kan? Jangan ganggu kakak ipar lagi. Ching. Lin Wan dia. Kayaknya beneran pergi. Beneran? Ayah, aku cari seluruh rumah, ibu. Kayaknya nggak di rumah. Niansia, jangan sedih, ibumu. Sepertinya dia pergi karena kesal setelah mengalami kekecewaan hari ini. Apa yang perlu dia marah-marah? Bibi Xia King, kalau if you can dunk yang sebenarnya. Dia cuma palsu, tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Hanya bisa mengatur dan memarahiku. Hanya kau dan ayah yang benar-benar baik padaku. Kalian berdualah yang tulus menyayangiku. Niansia, jangan bicara seperti itu tentang Ayan. Lebih baik kau cari kakak iparmu. Aku sudah puas dengan pernikahanku hari ini. Sudah cukup. Hari-hari selanjutnya, lebih baik kakak iparmu yang menemanimu. Carrie APA, aku sudah cukup sabar padanya. Sudah kuberi status, sudah kuberi anak. Dia cuma ibu rumah tangga. Mau apa lagi? Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia di luar. Aku ingin lihat seorang ibu rumah tangga seperti dia. Selain keluarga Gu, bisa pergi kemana lagi? Bisa apa lagi?
Wan Wan. Ini adalah villa yang galeri siapkan untukmu sebelum kamu pensiun. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyimpannya untukmu. Petugas kebersihan akan datang membersihkan setiap hari, jadi kamu bisa tinggal dengan nyaman. Selain itu, jika kamu punya kebutuhan lain, kamu bisa telepon aku kapan saja. Aku selalu ada. Senior. Terima kasih selama 12 tahun ini. Apa pesanku? Kau selalu peduli dan merawatku. Aku punya niat tersembunyi. Setelah kamu pensiun, Aku selalu menunggumu. Menunggu selama 12 tahun. Syukurlah, akhirnya aku berhasil menunggumu. Senior. maksudku, nama Yuluo. Selalu menjadi legenda di dunia seni. Kabar tentang kembalimu. Baru saja kumumkan, sudah banyak orang yang ingin bertemu denganmu. Dan aku adalah salah satunya. Senior, sebelum pameran digelar. Aku tidak ingin fotoku tersebar. Aku belum ingin Guyan dan yang lain tahu identitasku. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Kamu istirahat lebih awal malam ini. Besok aku akan mengadakan salon seni untuk memperkenalkan kembalimu ke publik. Besok, Sudah siap. lebih awal. Kamu hanya perlu tampil. Baik. Kamu istirahat lebih awal. Aku pergi dulu. Akhirnya aku bebas dari 12 tahun kebohongan dan pengkhianatan. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri siapapun, bukan ibu angkat siapapun. Aku hanya diriku sendiri, pelukis Yuluo. Guyan, aku sangat penasaran. Bagaimana reaksimu ketika tahu Yuluo di pameran itu? Adalah aku. Yaitu Lin Wan yang selalu kalian remehkan. Ekspresi seperti apa yang seharusnya? Wan Wan, ini adalah villa yang disiapkan untukmu oleh galeri sebelum kamu pensiun. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyimpannya untukmu. Bibi kebersihan akan datang setiap hari untuk membersihkan, jadi kamu bisa tinggal dengan tenang. Selain itu, jika kamu memiliki kebutuhan lain, kamu bisa telepon aku kapan saja. Aku selalu ada. King, kamu yakin? Tentu, temanku bilang langsung padaku. Salon ini digagas oleh Bos Shen sebagai pemanasan untuk pameran kembalinya Yuluo. Tapi dulu, setelah Yuluo pensiun, dia menutup galeri, 12 tahun, tidak pernah muncul lagi. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Kamu tidak mengerti, Bos Shen dulu bisa melihat bakat, menandatangani Yuluo. Sekarang, Yuluo telah menjadi legenda di dunia seni. Berapa banyak pelukis yang memohon untuk ditandatangani Bos Shen, ingin meniru keajaibannya. Jika dia mau membantuku, aku pasti akan setara dengan Yuluo. Tidak. Aku akan melampauinya menjadi pelukis top baru. Bos Shen datang. Hello, boss. Perkenalkan seorang tamu penting, Lin Wan. Nona Lin. Semuanya, di hari-hari mendatang, mohon bantuannya. Perlu aku di sini? Tidak perlu, senior. Kamu sudah banyak membantuku. Urusan keluargaku, aku akan urus sendiri. Baik. Nona Lin, senang bertemu. Nona Lin, kamu cantik sekali. Senang berkenalan denganmu, Nona Lin. Terima kasih. Ayan, bukankah kamu bilang Lin Wan hanya ibu rumah tangga? Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa jadi samping Tuan Shen? Aku akan temui Lin Wan. Ayan, Lin Wan, kenapa kamu di sini? Semuanya. Aku ada urusan pribadi yang perlu dibicarakan. Tuan Gu,
Ada apa? Tuanku. Lin Wan, apa yang kamu inginkan? Jangan sentuh aku. Kenapa aku tidak boleh menyentuhmu? Kita sudah menikah selama 12 tahun. Kamu tidak senang sedikit saja, langsung pergi dari rumah. Aku dan Yanxia tidak usah dibahas dulu. Kamu malah berpakaian seperti ini dan berdiri bersama pria lain. Lin Wan, apa yang harus aku pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Penting bagiku? Lin Wan, kalau kamu bicara seperti ini, apakah kamu memaksaku untuk menebak yang terburuk tentangmu, Wan Wan? Xia Qing sangat perhatian pada Yanxia. Kamu juga lihat, kalau bukan dia, apakah kamu bisa menyelesaikan? Yurism Saksikol dan Yanxia ini? Kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan. Lebih baik banyak baca buku, pikirkan bagaimana caranya agar bisa. Sahibat Xiaqing. Bukan seperti sekarang, sedikit saja diabaikan. Langsung mengasihani diri sendiri di sini. Selalu menuduh. Guyan, kamu lucu sekali. Hari ini aku hanya berdiri. Dengan pria lain, kamu sudah marah seperti ini. Lalu saat kamu membawa Xia Qing pulang, merawatnya dengan sepenuh hati, membawa Yanxia bersamanya. Saat mengambil foto keluarga, apakah kamu tidak pernah berpikir, aku juga bisa sedih, aku juga bisa terluka? Aku berbeda denganmu. Aku dan Xia Qing. Percy. Benarkah? Kalau begitu aku percaya padamu, karena aku juga sama sepertimu. Aku dan Shen Chongshu juga bersih. Tuan Gu, aku sibuk. Bagaimana kabarmu? Aku sama sekali tidak peduli. Kalau kamu tidak ada kerjaan, kamu bisa terus menemani Guru Xia Qing MU. Wan Wan sepertinya sedikit berbeda dengan dulu. Ayah, bagaimana mungkin kakak ipar bisa bersama dengan bos Shen? Kakak ipar tiba-tiba pergi dari rumah, jangan-jangan karena dia bersama. Jangan bicara lagi, Wan Wan bukan orang seperti itu. Benar juga. Mungkin aku terlalu banyak pikiran, lagi pula. Sekarang banyak yang membutuhkan bos Shen. Mungkin kakak ipar hanya ingin bos Shen membawanya masuk ke dunia seni. Dia cuma ibu rumah tangga, kenal beberapa orang. Lalu bisa masuk dunia seni? Kalau begitu, siapa saja bisa masuk. Aku terlalu baik padanya. Sampai dia berhayal. Ayan, jangan berpikir seperti itu. Mungkin kakak ipar hanya ingin membantumu saja. Aku masih butuh bantuannya. Lepaskan saja. Nanti saat bos Shen berbalik tidak mengenal orang, dia akan memohon padaku untuk pulang. Wan Wan, kamu akhirnya sadar. Kamu kenapa? Maaf. Dokter bilang kamu terluka parah untuk menyelamatkanku. Dan tidak bisa hamil lagi selamanya. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Nyawaku ini milikmu, Wan Wan. Aku bahkan rela mati daripada melihatmu terluka lagi. Apa pendapatmu? Penting bagiku? Tuan Gu, aku sibuk. Aku benar-benar tidak peduli denganmu. Kalau kamu tidak sibuk, lebih baik temani Guru Xia Qing saja. Wan Wan, dulu kamu rela mati untukku, tapi setelah 12 tahun, kamu begitu dingin padaku. Apa kamu benar-benar tidak peduli lagi? Tidak peduli dengan rumah ini lagi? Ayah, kapan ibu pulang? Akhir-akhir ini kamu dan Bibi Xiaqing Civic Semua. Tidak ada yang menyisir rambutku di rumah. Dia akan segera pulang. Iya, Yanxia masih di rumah. Dia sangat mencintai Yanxia, tidak mungkin pergi. Mungkin, dia sengaja cari pria untuk membuatku kesal. Legitlah orang seperti Shen Chongshu. Terlalu tinggi. Mana mungkin benar-benar dekat dengannya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, sedikit pusing. Aku temani kamu istirahat.
Wan, 12 tahun. Untuk melihatmu meninggalkan Guyan. Kalau aku tunggu 12 tahun lagi, apa kamu akan melihatku? Hello, Ian. Ching Ching, Hah? Ada API? Bos Shen sudah menyebarkan kabar. Di pameran lukisannya hari ini, Yuluo akan kembali. Oh, maksudmu galeri Bos Shen. Akan beroperasi lagi, berarti aku benar-benar punya kesempatan untuk bergabung dengannya. Aku bilang ya, kamu bantu aku hubungi. Tiket pameran lukisan ini, aku harus dapatkan. Bu, masih 1 jalan lagi sampai ke sekolahku. Kamu jalan kaki sendiri, aku ada urusan mendesak. Cepat turun. Baik, aku mengerti. Wan, Guyan dan Xiaking. Sudah cari banyak kenalan untuk minta tiket pameran lukisan. Kamu bilang, aku kasih atau tidak? Tentu saja kasih. Aku tidak sabar melihat ekspresi mereka saat tahu aku adalah Yuluo. Baik. Halo, Halo, apakah ini ibu si anak? Cepat datang ke rumah sakit. Anakmu mengalami kecelakaan. apa? Suster, aku Ibu Guniansia. Bagaimana kondisi anak sekarang? Anda ibunya? Kondisi anak tidak terlalu baik. Cepat daftarkan dia ke poli bedah saraf. Kalau terlambat diobati, tangan kanan anakmu bisa bermasalah. Ayo, ikut aku. Guniansia, ibumu sudah datang. Ebio. Niansia. Kenapa kamu yang datang? Aku suruh telepon ibuku. Kenapa dia belum datang juga? Kamu bilang dia bukan ibumu? Aku lihat di jam tanganmu. Ada kontak telepon ibu Xiaking, tapi tidak bisa dihubungi. Jadi aku telepon yang lain, kontak ibu. Jabukan Xiaking? Bukan. Ibu Xiaking jauh lebih baik darinya. Ini salahmu. Pergi sana. Guniansia, tidak perlu marah-marah. Kalau bukan karena takut kamu benar-benar kritis dan tidak ada yang menandatangani, aku juga tidak mau datang. Karena kamu masih kuat mengamuk. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Telepon ibu Xiaking tidak bisa dihubungi. Aku sendirian, tidak ada yang menemani. Niansia. Niansia, bagaimana kondisimu? Ebio, Xiaking. Niansia kenapa bisa terluka? Tanya dia saja. Aku mana tahu? Niansia, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah tadi bibi Xiaking yang mengantarmu ke sekolah? Kenapa tiba-tiba kecelakaan? Iya, aku ditabrak mobil ibu Linwan. Tidak mungkin. Guniansia, kamu hanya ingin mengusirku. Benar-benar bisa ngomong apa aja ya. Kak, kalau kamu nggak mau Niansia ikut aku, bilang aja langsung. Kenapa kamu harus sakiti anak kecil? Niansia masih belasan tahun, mana mungkin dia bohong? Cuman, seberapa marahnya kamu? Nggak boleh main fisik sama anak. Kelakuan kamu begini cuma bakal bikin aku sama Niansia makin menjauh. Kak, kalau ada masalah, serahkan ke aku. Lepasin Niansia, please. Oke. Linwan, kamu. Buru-buru banget sih. Urusan kamu nggak bakal ketinggalan kok. Kamu gila ya? Nabrak anak belum cukup. Masih mau main pukul di sini? Silakan ngomong apa aja. Aku malas jelasin ke kalian. Lain kali jangan ganggu aku. Kecuali kalian udah mati. Biar aku yang bakal kertas sembahyang buat kalian. Linwan. Guyan, besok kita ikut pameran lukisan nih. Lihat deh muka aku, gimana ini? Dan Dikit. Ditutupin aja pasti bisa. Aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Kain. Apakah ini adik Guniansia? Siapa ini? Saya kepala sekolah-sekolah seni Chenzing. Hari ini datang Buten Gasi surat peneraman sekolah. Apa mama yang urus? Iya dia yang urus. Waktu itu sistem ada masalah, kelihatan. Kalian bukan hubungan ibu anak, dia langsung buru-buru pergi. Saya hubungi dia beberapa kali, nggak bisa dihubungi. Aku ambil inisiatif, urusin dulu pendaftaran masuknya buat kamu. NAK, kamu harus. Di depan guru Yuluo. Banyak-banyak bilang hal baik soal kakek ya. Guru Yuluo? Iya, yang ngurusin pendaftaran. Ya guru Yuluo tadi.
Bukannya hari ini dia umumin pameran comeback juga? Masa sih? Kamu tinggal tunggu 7 hari lagi. Langsung lapor masuk aja. Beneran? Pasti dong, guru Siaking kamu. Sangat perhatian sama urusan ini, dari dulu udah disiapin. Guru Siaking, kamu hebat banget. Ternyata, Ibu Siaking adalah guru Yuluo. Hari ini, bukankah dia mengumumkan pameran seni comeback? Ternyata, Ibu Siaking adalah guru Yuluo. Pantasan dia sibuk sekali, sampai tidak punya waktu untuk merawatku. Kepala sekolah, aku mau pergi ke pameran untuk menemui ibuku. Ini kamu pegang dulu. Kamu pelan-pelan. Kenapa aku tidak boleh masuk? Biar dia masuk. Ayah, lihat dia selalu marah-marah padaku, bahkan memukulku. Tidak seperti Tante Siaking yang begitu lembut. Aku ingin Tante Siaking menjadi ibuku. Boleh tidak? Aku mohon. Hari ini, kalian bertiga tidak boleh ada yang kurang. Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri, siapa sebenarnya aku. Baik, Semua Sejuai Arahan Anda, Guru Yuluo. Benar-benar legenda di dunia seni, tidak muncul selama 12 tahun. Baru comeback saja, sudah banyak yang ingin bertemu. Makanya tiketnya susah didapat. Kalau bukan karena aku menghubungi Bos Shen, Kita bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini. Kenapa Nianxia ada di sini? Kamu halusinasi, dia bahkan tidak punya tiket. mana mungkin dia ada di sini. Ibu. Kamu kecilkan suara. Kamu tahu ini acara apa? Oh, maaf Ibu. Aku tidak sengaja. Ibu, kenapa tidak memberitahuku? Memberitahu apa? Nianxia, hari ini adalah hari besar comeback Guru Yuluo. Aku sarankan, jangan macam-macam. Tidak akan Ibu kejutan ini. Ibu Xiaoqing, pasti ingin diungkap di akhir. Minggir semua, Bos Shen sudah datang. Sudah 12 tahun, aku yakin di hati kalian semua. Nama Yuluo tidak pernah terlupakan. Hari ini, aku umumkan. Guru Yuluo resmi comeback. Ibu, cepat naik. Ini tidak mungkin. Bos Shen, apa kamu salah? Dua 12 tahun. Terima kasih tidak melupakanku. 12 tahun lalu, aku terlalu muda. Karena mimpi indah yang tidak jelas. Aku meninggalkan hidupku. Karir saya. 12 tahun kemudian, hari ini aku kembali mengangkat. Nama Yuluo ini berdiri lagi di sini. Untuk berbagi karya saya dengan kalian. Aku bersumpah. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi Yuluo. Dan hanya akan menjadi Yuluo. Tidak, kamu sama sekali bukan Yuluo. Ibuku yang asli, kamu penipu. Nianxia Sedala. Oh ya, APA lagi yang kau sembunyikan? Aku sudah tahu. Bibi Siaking adalah Yuluo. Kamu penipu, pergi dari sini. Jangan berlebihan, Siaking, kendalikan dia. Tidak mungkin. Linwan tidak mungkin Yuluo. Xiaoqing, Jangan panggil aku, Nianxia benar. Kamu sama sekali bukan Yuluo. Bos Shen, APA kau tertipu olehnya? Aku sudah mengenalnya lama. Dia hanya ibu rumah tangga. Dia bahkan tidak mengenal kuas lukis, seni anak-anak mereka. Semua aku yang mengajar. Orang seperti ini mana mungkin Yuluo? Ibu Siaking. Apakah Anda ada salah paham tentang Yuluo? Salah paham. Salah paham apa? Dia berasal dari desa, dia bahkan tidak selesai kuliah. Bagaimana mungkin dia bisa melukis? Apalagi menjadi pelukis tingkat tinggi. Aku. Tahan dia. Bos Shen, dengarkan aku. Aku punya banyak bukti yang membuktikan dia bekerja sebagai pembantu di rumah kami. Dia sama sekali bukan Yuluo. Dia tidak mungkin Yuluo. Lin Wan,
Apa sebenarnya yang terjadi? Saat aku memberi kalian tiket, aku sudah tahu kalian akan bereaksi seperti ini. Akiang, Yeah. Guyan, lebih baik kalian lihat ini. Guyan, kecelakaan 12 tahun lalu. Aku melakukannya untukmu. Hingga melepaskan identitas Yuluo ini. Ayah, ibu, ini tidak benar kan? Kontrak ini pasti palsu. Ibu Linwan yang menipu kita. Nianxia benar, Boss Shen. Kamu bahkan bisa mengubah Linwan menjadi Yuluo. Membuat kontrak palsu itu mudah saja. Linwan, kamu benar-benar hebat. Kamu sudah merebut Guyan, masih belum cukup. Sekarang kamu bahkan menipu Bos Shen. Aku pikir kamu benar-benar gila. Sudah cukup, Xia King. Kontraknya di sini. Bos Shen juga bisa membuktikan. Sampai kapan kamu akan terus berulah? Lihatlah dirimu sekarang, seperti badut yang lucu. Mau membuat keluarga Gu menjadi bahan tertawaan? Maafkan kami, teman saya ini. Keadaan mentalnya tidak baik. Mengganggu pameran guru Yuluo. Hey, Amber Iseren. Ini baru permulaan. Aku ingin lihat bagaimana kalian berdua menghadapi Nianxia nanti. Dan bagaimana kalian akan menangis memohon aku kembali. Lepaskan aku. Diam, pergi. Sudah tahu Wan adalah Yuluo. Mengapa kamu harus membuat semua orang tidak nyaman? Guyan, nada bicaramu bagaimana sih? Tahu Linwan adalah Yuluo. Sekarang kamu meremehkanku, ya? Aku beritahu kamu. Ibu Gunyansia selamanya adalah aku. Istri di surat nikahmu juga aku. Bukan Linwan. Ternyata Ibu Linwan adalah guru Yuluo. Jangan, aku sendiri yang melakukannya. Gambaranmu jelek, biar aku yang bantu. Cepat. Aduh cepat, nanti terlambat, sayang. Aduh lihat dirimu yang berantakan, kamu kan perempuan. Lupa ya? Sudah, ayo pergi. Cepat, Nianxia. Mama, kita mau pergi kemana? Dengan pejai-pejai begini. Bukannya kamu yang bilang mau lihat hujan meteor? Kita akan melihat meteor. Kalau terlambat, tidak bisa lihat. Bagus sekali, Mama. Aku sangat mencintaimu. Apa yang aku katakan selalu kamu ingat. Dan bisa mewujudkannya, seperti peri yang hebat. Iya, bahkan jika kamu minta bulan di langit, aku juga akan mengambilkannya untukmu. Kamu mendorongku. Guyan. Aku masih mengandung anakmu di perutku. Kalau kamu sudah tahu masih hamil, jangan cari masalah lagi. Diam di rumah dengan tenang. Nianxia, ayo kita pergi. Kalian mau pergi kemana? Dulu, seharusnya aku tidak membiarkan Linwan pergi. Dia sudah bekerja keras mempertahankan keluarga ini selama 12 tahun. Keluarga Gu bisa saja tidak membutuhkanmu. Tapi tidak bisa tanpa dia. Aku akan memohon padanya untuk kembali. Jangan pergi. Guyan, kamu kembali sini. Tak disangka Xia King gila sekali. Dengan begitu banyak bukti di depan mata, dia masih berani berbohong. Aku tidak peduli dia sekarang bagaimana, aku hanya penasaran. Apakah Guyan akan mencariku lagi? Kejutan yang aku siapkan untuknya. Bukan hanya identitas Yuluo saja. Guru Yuluo, Tuan Guyan dan putrinya ada di luar. Mereka ingin berbicara dengan Anda. Benar-benar datang. Suruh mereka masuk. Kalian bisa masuk sekarang. Cepat katakan apa yang ingin kalian katakan. Jangan ganggu istirahat Guru Yuluo. Kamu pergi dulu. Baik. Maaf, Ibu. Sebelumnya aku tidak seharusnya bertengkar denganmu. Tidak seharusnya bersama Ibu Xia King. Maksudku Tante. Bersama-sama menipumu. Wan, aku tahu aku salah. Sebelumnya aku bodoh. Ditipu oleh Xia King, mengabaikan perasaanmu. Nianxia tidak bisa tanpamu. Keluarga ini juga tidak bisa tanpamu. Ayo pulang ya. Pulang. Guyan, saat kamu berbicara tentang keluarga denganku, kamu sendiri tidak merasa lucu? Apakah kita punya keluarga? Wan, apa maksudmu? Kamu benar-benar menganggapku bodoh, ya?
Alah, 12 tahun lalu, kamu bilang akan menikahiku. Tapi sebenarnya istri sahmu bukan aku. Melainkan Xia King. Wan Wan, dengarkan penjelasanku. Aku suruh kamu bicara. Kupikir pernikahan palsu 12 tahun. Sudah batas paling menjijikan darimu, tapi tak kusangka. Xia King dan Gunian Xia. Probabilitas hubungan darah sebesar 99,9%. Kamu bilang adopsi. Artinya aku jadi bapak tiri, 12 tahun. Berjuang membesarkan anakmu dan istri sahmu, ya? Wan Wan, aku tidak sengaja menipumu. Kamu tidak bisa punya anak, makanya aku berpikir untuk membawa pulang anak Xia King. Aku bersalah padamu, tapi coba kamu renungkan. Kamu sudah bekerja selama 2 tahun. Kamu bisa tinggalkan aku, tapi bisakah kamu tinggalkan dia? Guyan, jika suatu hari kamu tahu, anak yang kamu sayangi selama 12 tahun, bukan darah dagingmu, bisakah kamu tetap seperti hari ini? Memperlakukannya seperti anak kandungmu? Tentu bisa, 12 tahun, meski tidak ada hubungan darah. Tapi sudah ada ikatan emosional. Aku melihat Nyansia tumbuh besar. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkannya? Benarkah? Kalau begitu lihat ini. Setelah lihat, katakan apakah kamu masih bisa. Tidak mungkin. Ayah, ada apa? Jangan panggil dia ayah, kamu dan dia tidak ada hubungan darah. Guyan, ingat kata-katamu, terus perlakukan Gunian Xia. Seperti anak kandungmu, jadi bapak tiri. Pakai topi tandukmu, jadilah ayah yang baik. Mimpi buruk 12 tahun. Akhirnya ku balaskan. Selanjutnya, akan jadi mimpi indah. Tidak, bukan mimpi. Tapi kenyataan yang indah. Ibu, lepaskan aku. Pergi Cha, jangan ganggu guru Yuluo lagi. Nanti kakimu kupatahkan. Sudah kuduga Lin Wan tidak akan kembali. Guyan, kamu tetap. Kamu gila, berani memukulku. Gunian Xia anak siapa denganmu? Guyan, aku sudah mengikutimu 12 tahun, dulu. Gelar Nyonya Gu pun tidak kukejar. Hanya setia padamu, selain kamu, anak siapa lagi? Xia Cheng. Kamu masih berbohong. Aku sudah lihat laporan tes DNA. Gunian Xia hanya seorang anak. Aku benar-benar salah besar. Pergi, bawa anak ini pergi dari sini. Ayan, kamu tidak bisa mengusirku. Aku masih mengandung anakmu, kalau kamu tidak peduli. Aku bakal jadi gelandangan. Ini kan nyawa 2 orang. Mending lu mati aja. Mau ngekang gue pakai anak? Lucu banget sih. Xia Cheng, lu. Sama anak dalam kandungan lu, gue udah gak peduli. Pergi sana dari sini. Wu Yuluo, perusahaan keluarga gue udah ngajuin bangkrut. Xia King juga udah, di blacklist seluruh dunia seni. Oke. Wan Wan, gue nungguin lu berhari-hari. Abis lu pergi. Keluarga gue berantakan, perusahaan juga anjlok. Gue udah cerai sama Xia King. Balik ya? Gue mau mulai lagi sama lu. Wan Wan. Sialan. Cepetan pulang mandi. Wan Wan. Bos Shen, semua prosedur udah beres. Panti asuhan konfirmasi, nerima Gunian Xia. Nanti abis tangan Gunian Xia selesai diobati. Kita akan Aunt Erinja ke sana. Gimana kondisi tangan Gunian Xia sekarang? Pengobatan tangannya agak lambat. Tapi kita udah sewa dokter terbaik. Healing lama 3 bulan pasti pulih. Oke. Selama 3 bulan ini, urus dia ya. Kalau tangannya udah sembuh, anterin ke panti asuhan. Wan Wan. Ini laporan dari asisten buat gue. Lu gak usah lihat. Apa lu pikir gue beneran tega ninggalin anak? Terlalu kejam ya? Gak kok. Gue cuma rasa. Anak ini
Lu udah ngurusnya 12 tahun. Udah ngabisin tenaga dan hati. Bagaimanapun juga, gue gak mau dia jadi gelandangan. Wan, ini villa yang galeri beliin buat lu. Sebelum lu pensiun. Selama ini, gue simpen. Bibi bersih-bersihnya. Datang tiap hari, jadi lu bisa tinggal tenang. Kalau ada kebutuhan lain, lu bisa telepon gue kapan aja. Gue selalu ada. Apapun pilihan lu, gue dukung. Nama, Yuluo, di kalangan seni. Selalu jadi legenda. Kabar lu comeback. Baru gue sebarin, udah banyak yang mau ketemu. Dan gue salah satunya. Besok gue atur salon seni. Buat perkenalkan lu resmi ke publik. Besok ya. Jangan khawatir, gaun sudah aku siapkan sebelumnya. Untukmu. Kamu hanya perlu tampil saja. Oke. Kalau gitu istirahatlah lebih awal, aku pergi dulu. Mimpi buruk 12 tahun. Akhirnya aku kembalikan. Selanjutnya adalah mimpi indah. Tidak, bukan mimpi. Ini kenyataan yang indah. Kakak kelas. Kenapa kamu selalu begitu baik padaku? Wan. Kamu tahu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, agak pusing. Aku temani kamu istirahat. Wan, 12 tahun. Untuk membuatmu meninggalkan Guyan. Kalau begitu aku akan menunggu 12 tahun lagi. Kamu juga akan melihatku. Wan, kamu tahu. Aku selalu menunggumu. Menunggumu melihatku. Sebenarnya malam itu, aku tidak benar-benar tertidur. Kamu dengar? Setiap kataku dengar. Maaf, membuatmu menunggu terlalu lama. Waktu tidak penting. Yang penting, aku sudah menunggu. Sudah kubilang, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu.